Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Urahma atau yang sering dipanggil Dea dengan NIM 2310 1231 20016. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dalam video ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai implikasi prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik dalam layanan bimbingan dan konseling guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irianti Rahmayani, Jemain SPC MPD. Sejak dulu hingga saat ini masih sering kita jumpai peserta didik yang membolos ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Berbagai macam alasan mereka berikan ketika ditanya apa alasan mereka membolos. Hal ini pastinya sangat merugikan untuk diri mereka sendiri karena mereka telah menyia-nyiakan waktu belajar yang sangat berharga hanya demi kepuasan sesaat yang tidak ada manfaatnya untuk masa depan mereka. Bayangkan begitu banyak ilmu yang akan mereka lewatkan ketika mereka memilih membolos. Tentunya tanpa harus dijelaskan panjang lebar pun semua pasti tahu bahwa membolos hanya akan memberikan dampak negatif untuk mereka yang melakukannya. Karena membolos merupakan suatu tindakan sadar untuk meninggalkan kewajiban demi kepuasan sesaat. Beberapa hal yang menjadi penyebab peserta didik membolos adalah yang pertama, karena terlambat ke sekolah, yang membuat mereka lebih memilih bolos daripada harus menghadapi hukuman dari gurunya. Lalu yang kedua, karena mereka tidak menyukai pembelajaran atau cara mengajar dari gurunya, yang membuat mereka mungkin merasa bosan sehingga mereka lebih memilih untuk membolos saja. Terus yang ketiga, karena pengaruh lingkungan sekitar, contohnya seperti pengaruh dan ajakan dari temannya. Pastinya sudah menjadi tugas guru BK untuk dapat mengatasi permasalahan membolos ini. Langkah pertama, seorang konselor harus bisa mencari tahu dulu akar permasalahannya dengan melakukan konseling wawancara terhadap konseli yang membolos tadi. Setelah mengetahui alasan atau penyebab yang misalnya nih kita ambil contohnya alasan dia sering membolos itu karena dia sering bangun kesiangan sehingga menyebabkan dia tuh sering terlambat datang ke sekolah. Daripada dia harus menghadapi hukuman dari guru atau omelan dari guru, jadi dia lebih memilih untuk membolos saja. Nah, dengan contoh permasalahan itu, di sini konselor akan membantu konseli untuk bisa perlahan menghilangkan perilaku buruknya tadi. Nah, dengan contoh permasalahan tadi, konselor dapat menggunakan teknik behavior contract. Dengan teknik behavior contract akan terjadi perjanjian antara konselor dengan konseli yang bertujuan untuk merubah perilaku maladaptif yang di kasus ini merupakan membolos menjadi perilaku adaptif baru. Karena di contoh ini alasan konseli membolos adalah karena sering bangun kesiangan, maka konselor akan memberi kontrak perjanjian yang harus dilakukan oleh konseli, yakni dimulai dari merubah jam tidur konseli untuk bisa mengurangi kebiasaan begadangnya yang menjadi penyebab seringnya dia bangun kesiangan. Konselor juga akan selalu memonitoring setiap minggunya perkembangan dari konseli, apakah ia bisa dapat menempati perjanjian yang telah disepakati atau tidak, dan apakah teknik ini telah berhasil merubah perilaku membolosnya atau tidak. Ya, itu tadi merupakan teknik dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk mengatasi permasalahan membolos, yakni dengan menggunakan teknik behavior contract. Agar teknik ini dapat lebih maksimal lagi, konselor bisa menggunakan konsep reward dan punishment. Reward ini akan diberikan ketika konseli berhasil menepati perjanjian dan merubah perilaku membolosnya. Nah, dan sebaliknya lagi nih, punishment akan diberikan ke konseli jika konseli belum bisa menepati kontrak perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya reward dan punishment ini akan lebih mendorong konseli untuk lebih semangat dalam melaksanakan kontrak perjanjian. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.